karena kita sebagai anak-anak Allah adalah anggota-anggota Kristus, maka Salatiga 1 ayat 1 mengatakan bahwa gereja tidak hanya di dalam Allah, tapi juga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, bacaan ini sangat indah sekali, sangat esensial, sangat bersifat kekal, karena kita ini sudah ditentukan oleh Allah sejak semula. Dikatakan di sini sejak awal ditentukan semula sebelumnya oleh Bapa untuk menjadi anak-anaknya. Anak itu artinya dilahirkan dari Dia, bukan anak angkat, bukan anak dalam istilah umum, tetapi benar-benar lahir dari Allah, memiliki hayat dan sifat Allah di dalam roh kita. Nah, PR saya sekarang, tiap hari saya harus melatih hidup berdasarkan roh yang dilahirkan dari Allah ini. Karena meleng sedikit saja saya sudah hidup berdasarkan alamiah, daging, senang. Akibatnya dalam memutuskan sesuatu saya bisa salah. Misalnya ada tawaran barang murah misalnya. Begitu saya pakai alamiah, logika, wah ini murah, bagus untuk kerja, untuk mendukung pekerjaan, saya beli. Tidak tahunya itu adalah hal yang tidak benar, atau mungkin pembelinya tidak benar-benar benar, artinya bisa penipuan, bisa ya juga barang yang dibeli itu tidak tepat. Nah, ini hanya contoh simpel, tapi bukti nyata bahwa kalau saya hidup berdasarkan alamiah, darah daging, tidak ada jaminan keselamatan sehari-hari, selamat dari hal yang jahat, yang penipuan, hal yang keliru, ya akibat kesalahan diri sendiri. Nah, tapi di sini diingatkan kembali bahwa kita ini sebetulnya anak Allah, punya hayat dan sifat Allah di dalam roh saya, ya, dan sudah dipilih oleh Allah sejak dunia belum dijadikan. Itu kodrat ilahi, nasib yang sudah menimpa saya. Saya tinggal hidup berdasarkan hayat Allah itu. Nah, inilah peringatan penting bagi saya, karena semua orang yang menerima Tuhan itu sudah diberi kuasa untuk menjadi anak-anak, sehingga bukan lagi manusia biasa seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai saya sepanjang hari ini. Amin. Puji Tuhan, saya juga terjamah ya, bagaimana kelahiran kembali ini mengubah nasib kita ya. Ketika kita dilahirkan kembali, kita memiliki hayat ilahi ya, hingga kita memiliki hubungan yang organik dengan Allah sebagai pencipta ya. Kalau kita sebagai orang berdosa tidak dilahirkan kembali, maka Allah itu tetaplah Allah pencipta. Tapi karena kita menerima kelahiran kembali ya, seperti tadi kita doa bacakan ya, di Yohanes 1 ayat 12 sampai 13, siapa yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah ya. Jadi hari ini karena kita adalah anak-anak Allah ya, kita memiliki kesatuan organik dengan Allah sang pencipta kita. Kita bisa menyebut Allah itu sebagai Bapa kita ya, karena kita adalah anaknya ya. Nah, karena itu ya, kita melihat di sini gereja di Tesalonika itu sama dengan gereja hari ini ya. Memang itu dibuat oleh manusia ya, tetapi karena di dalamnya ini terdiri dari unsur penyusun anak-anak Allah ya, orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, maka di situ bisa
memiliki satu kesatuan organik dengan Allah Tritunggal, ya. Gereja dibuat oleh manusia, tetapi unsurnya adalah Allah Tritunggal yang menyusun gereja itu sendiri, ya, melalui orang-orang dosa yang telah diselamatkan dan dijadikan menjadi anak-anak Allah, ya. Puji Tuhan, ya. Hari ini kita bersatu secara organik, ya, dengan segala apa adanya Dia dan pekerjaannya, ya. Sehingga hari ini, ya, Allah itu bisa tersalur melalui kita, melalui gerejanya, dan kehendak Allah itu bisa dinyatakan melalui gerejanya, melalui kita hari ini yang sudah memiliki hayat ilahi melalui kelahiran kembali. Puji Tuhan atas karunia yang besar ini. Amin. Ya, saya juga diterangi bahwa banyak gereja hanya sebagai organisasi, ya, mereka mencatat anggotanya, bahkan ya terjadi intrik-intrik satu dengan yang lain, ya. Kemudian hari ini kita melihat ketika kita bertobat, percaya dalam nama Allah Yesus Kristus dan menerima Dia, dengan menerima Kristus kita dilahirkan kembali dan menjadi anak-anak Allah. Ini luar biasa, ya. Ini karena kita adalah anak Allah, kita adalah komponen gereja yang organik ini, tubuh Kristus. Karena kita sebagai anak-anak Allah adalah anggota-anggota Kristus sendiri. Ya, jadi ini dikatakan 1 Tesalonika 1 ayat 1 mengatakan bahwa gereja tidak hanya di dalam Allah Bapa, tetapi juga di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai satu organik yang tadi dikatakan memberi kekuatan kita setiap hari yang detail dalam kehidupan kita, karena kita menerima hayat Kristus yang luar biasa di dalam diri kita. Amin. 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 Puji Tuhan, ya saudara-saudara. Mulai berita ini kita diingatkan, ya, bahwa gereja di dalam Allah Tritunggal. Di sini jelaskan, ya, bahwa gereja lokal adalah gereja kaum beriman yang berada di dalam Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus. Sini kesatuan organik dalam hayat dan sifat ilahi ini adalah dasar, ya, yang penting bagi kaum beriman untuk menempuh kehidupan kehidupan gereja. Ini Tuhan, ya saudara-saudara. Dalam berita ini pun kita diingatkan, ya, bagaimana kita bukan hanya diciptakan oleh Allah, tetapi kita juga dilahirkan kembali oleh diri Allah itu sendiri, ya saudara-saudara. Sehingga kita memiliki hayat Allah dan kita menjadi anak-anaknya. Sini gereja, ya, gereja berdiri dari anak-anak Allah yang telah ditentukan, ya. Kita telah ditentukan oleh Allah, ya saudara-saudara. Sebelum Bapa untuk kita menjadi anak-anaknya. Sini kita menjadi anak Allah melalui kita dilahirkan kembali, dan kita sekarang, ya, telah memiliki kesatuan organik dengan Kristus, sehingga dalam hidup kita, dalam setiap anggota kita adalah anggota tubuh Kristus, ya saudara-saudara. Sini penerapannya dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kita perlu menyadari kita harus berada di dalam Allah, ya, dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu, ya, di dalam Allah Tritunggal dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita pun kita perlu menempuh kehidupan yang kudus, ya, yaitu dengan menempuh hidup gereja. Saat kita hari-hari menempuh hidup gereja, ya, maka kehidupan kita pun akan dipimpin oleh Dia dan kita akan berada di dalam kehidupan gereja yang tepat. Amin.